Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, para saudara-saudari. Semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Isma Yulindra dari SMA Ain 1 Payung Sukaki, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 21 12 15 29. Pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 saya akan mengambil video praktek pembelajaran uji kinerja tahun 2022. Untuk itu mohon doa dukungan atas kelancaran kegiatan pengambilan video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Barisan sebelah kanan saya maju menuju ke dalam kelas dengan tertib. Maju, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kita cintai dan yang kita harapkan, kemudian yang kita banggakan para anda semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menggali kemudian mengkaji ilmu Allah atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian diberikan pikiran yang jernih, setelah itu hati yang terbuka untuk menerima ilmu yang sekiranya akan diberikan oleh bapak dan ibu guru kita di sekolah ini. Nah, maka dari itu Bapak lihat semuanya sehat ya? Sehat. Tidak ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah. Karena dengan kondisi kesehatan itulah pada intinya ada kemudahan bagi kita nanti untuk menerima ilmu pendidikan dari yang diberikan oleh guru kita di sekolah ini. Nah, untuk kegiatan berikutnya, mari kita berdoa secara bersama-sama. Insyaallah mudah-mudahan dengan doa itu segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas dapat memimpin kawan-kawannya berdoa secara bersama-sama pada pagi hari ini. Silakan. Siap. Bola. Tiga, doakan. Bismillahirrahmanirrahim.
pagi hari ini. Kira-kira di antara kita hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Ya, hadir semuanya, alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan berikutnya, mari kita bertadarus secara bersama-sama. Nanti Bapak ulangi, kita baca nanti Quran surah Al-Ikhlas. Kemudian kita coba baca bersama-sama secara serentak ya. Pak mulai dengan kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Sadaqallahul azim. Ya. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan tadi yang paling tidak melunakkan hati kita. Paling tidak ya, paling tidak melunakkan hati kita, kemudian membukakan hati kita untuk menerima ilmu pengetahuan selama kita belajar hendaknya. Amin. Ya, Rabbal alamin. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, di dalam materi ini submaterinya adalah berkenaan dengan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 itu. Hukum bacaannya satu. Kemudian yang kedua, maka kita mengidentifikasi ya, atau melihat asbabun nuzul atau sebab-sebab Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita coba identifikasi nanti apa saja sebab-sebab Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Bapak ingin menanyakan kepada Anda semuanya ya. Siapa di antara kita hari ini yang sudah hafal Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12? Saya akan menanyakan kalau ada. Ada? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 itu dan 12 itu berbicara tentang ukhuwah. Nah, berbicara tentang persaudaraan. Berbicara tentang berprasangka, ya. Tentang larangan berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, itu yang dibicarakan dalam ayat itu. Nah, maka setidaknya hari ini kita coba nanti berlambat-lambat mengenal, membaca, memahami makna dari ayat itu sendiri. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita pahami adalah, yang harus kita dapatkan selama kita belajar. Yang pertama adalah betul-betul paham, mengerti ya tentang seluruh hukum bacaan yang ada dalam ayat itu. Apakah di sana itu mat wajib, apakah di sana itu mat jaiz, apakah di sana itu mat itwad, apakah di sana itu ala izhar safawi dan lain sebagainya. Dan itulah nanti yang diharapkan. Jadi betul-betul Anda semuanya memahami dari hukum-hukum bacaan yang ada dalam ayat itu. Nah, ini tujuan pertama. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah seluruh Anda mau betul-betul memahami perintah yang
Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 itu. Perintah berukhuwah, perintah untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ini yang perlu kita pelajari hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajaran, jadi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah satu, Bapak nanti akan mengelompokkan Anda semuanya sekitar 6 kelompok dan 7 kelompok. Ya, di antara masing-masing kelompok itu membahas tugas-tugas kelompoknya masing-masing secara bersama-sama, didiskusikan, dianalisa, kemudian nanti kita presentasikan ke depan. Seperti itu. Dan nanti diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini yang belum kita pahami dan mengerti. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, kegiatan awal kita hari ini jelasnya untuk lebih mudah kita pahami. Bapak ingin perlihatkan gambar orang yang sedang menceritakan orang lain. Nanti Anda analisa gambar itu, penyebabnya apa, dan kalau gaya seperti itu sedang menceritakan siapa kira-kira. Nanti Anda analisa. Analisa itulah ya yang nanti akan kita semogakan juga nanti di hasil diskusi kita masing-masing. Sudah paham ya? Nah, silakan kita lihat nanti di melalui kelompok ini. Ini gambar Pak tayangkan ini. Nampak ya? Nampak ya Pak? Nanti gambar seperti itu Anda analisa. Anda analisa kira-kira gambar ini dalam kondisi seperti apa, kemudian kira-kiranya pesan gambar ini seperti apa. Itu nanti akan analisa pesan gambar seperti itu. Dan apa nanti kaitannya dengan materi pembelajaran yang sedang kita pelajari. Seperti itu ya. Dari gambar yang ada di depan itu, kira-kira apa hubungannya dengan materi yang sedang kita pelajari hari ini? Nah, itu nanti didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Dan setelah itu, ada juga nanti yang perlu Anda diskusikan tentang seluruh hukum bacaan yang ada dalam ayat itu, dan termasuk asbabun nuzulnya, bertambah dengan analisa di setiap kelompok dari tayangan gambar yang ada di depan ini. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini, dan apa penyebabnya, ya, kemudian apa dampak-dampak negatifnya nanti kepada orang yang sedang menceritakan seseorang, dan kemudian apa manfaatnya, ya, kepada orang yang sedang diceritakan. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Begitulah nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini yang akan kita lalui. Silakan Anda semuanya bergerak sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dipilih. Ya, bergerak sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan Anda semuanya untuk berdiskusi sesuai dengan tugas pelajar yang sudah Bapak berikan. Silakan berdiskusi secara maksimal, secara bersama-sama. Mudah-mudahan nanti menghasilkan hasil diskusi yang betul-betul ya sesuai dengan perintah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Anda semuanya. Ya. Ini dasar materi yang mau menganjur gambar larangan dan umpan bagi orang ya. Termasuk Ini sudah kelompok.
gantung analisa di gambar ya. Analisa di gambar, diapakan. Ada gambar, kemudian dihubungkan dengan materi. Karena apa semuanya? Terutama ini kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian bagi kelompok yang lain untuk dapat menyimakkan dan memperhatikan kira-kira apa hasil diskusi yang telah dirumuskan oleh kelompok 1 terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dilarang berprasangka buruk kepada seseorang dan hendaklah kita berbaik sangka, dan jika seseorang menggibahkan orang lain, maka orang yang menggibahkan itu akan mendapat dosa, sedangkan orang yang digibahkan mendapat pahala. Hal tersebut tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hukum bacaan yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ialah alif lam syamsiyah, ikhfa, idhar syafawi, dan takhir. Sedangkan hukum bacaan yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu madya ismul fasil, alif lam syamsiyah, idgham mutasilain, dan ikhfa syafawi. Asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 10 ialah surah Al-Hujurat menjelaskan tentang berbagai macam persoalan, salah satunya terdapat di ayat 10. Ayat ini menjelaskan suatu yang berkaitan dengan persatuan umat muslim. Dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa umat muslim satu dengan yang lainnya merupakan saudara. Sedangkan asbabun nuzul yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ialah diriwayatkan oleh Ibnu Mutsir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang membuktikan perbuatannya. Sekian dari kami, dan jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Kami dari kelompok 2 agak kurang mengerti dengan penjelasan yang kalian sampaikan terhadap gambar yang ditampilkan oleh Bapak tadi. Apakah bisa diulang dan dijelaskan kembali lebih detail dan sebutkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan di akibat menggunjing seseorang. Sekian dari pertanyaan kami, mohon dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, ada semuanya. Kalau kita lihat dari tampilan kelompok 1, kemudian dengan tanya jawab kelompok 2, sepertinya sudah cukup bagus, sudah cukup memahami. Nah, dari yang sudah kita diskusikan tadi, coba anda semuanya kita lihat tayangan slide di depan ini. Kita coba mengulang. Ini kalimatnya adalah innamal mu'minun. Ya. Dalam innamal mu'minun ini terdapat hukum bacaan wajibul guna. Kenapa wajibul guna? Karena di dalam kalimat innamal itu terdapat huruf nun bertasdid. Ya. Maka itu disebut dengan wajibul guna.
artinya bacaan didengungkan. Minimal bacaan yang itu satu alif. Ini nanti yang akan belum kita pahami. Jadi setiap yang ada nun bertasydid, kemudian ada mim bertasydid, itu disebut dengan wajibul gunnah. Bacaannya dipanjangkan satu alif dengungannya. Jadi dengungnya itu dipanjangkan minimal satu alif. Ya, ini tambah mukmin. Kemudian berikutnya, potongan ayat berikutnya ikhwatun fa aslihu. Nah, nampak oleh kita hari ini ada baris dhammah fathah bain berhadapan dengan huruf fa, maka ini disebut dengan ikhfa. Jadi setiap fathah bain atau dhammah bain berhadapan dengan huruf fa ini itu disebut dengan ikhfa. Ini dia. Kemudian itu ada juga kalimat berikutnya fa aslihu. Nah, ini lagi ada huruf waw, ya, yang ada warna-warna ini. Ada huruf waw sukun atau waw mati. Ini apa nama hukum bacaannya ini? Ya, apabila kita temukan ada waw sukun atau kita temukan ya sukun atau kita temukan alif sukun umpamanya, ya, apa hukum bacanya itu? Ya, mat asli. Jadi huruf mat asli itu berapa semuanya? Huruf mat asli itu ada 3. Ada huruf waw, ada huruf ya, ada huruf alif. Jadi 3 huruf mat asli. Nah, di dalam kalimat ini ada huruf mat asli. Ini dia, huruf waw sukun. Maka itulah disebut dengan mat asli atau mata sukun. Nah, itu dia. Terusnya, yang perlu juga kita lihat adalah di potongan ayat berikutnya afawaikum. Ya. Di sini juga ada huruf mim. Ya. Ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf waw. Nah, ini dia. Huruf mim berhadapan dengan huruf waw. Nah, kira-kira apa nama hukum bacaannya itu? Apabila huruf mim sukun berhadapan dengan huruf waw, izhar safawi. Kalau seandainya huruf mim sukun berhadapan dengan huruf mim, apa namanya? Kalau tadi huruf mim berhadapan dengan huruf waw, itu ya. Nah, kalau sekarang huruf mim berhadapan dengan huruf mim lagi. Nah, sesama jenis. Apa namanya? Mim berhadapan dengan huruf mim. Idgham? Iya, idgham ini. Jadi apabila nanti ada huruf mim ini, bagaimana yang ada di depan ini, berhadapan dengan huruf mim, ya, maka itu disebut dengan idgham. Idgham ini. Nah, itu dia. Nah, kalau seandainya, ini lagi, seandainya huruf mim itu berhadapan dengan huruf ba, apa namanya? Kalau seandainya huruf mim itu berhadapan dengan huruf ba, apa kira-kira? Apa namanya? Kalau huruf mim berhadapan dengan huruf waw, berarti izhar safawi. Gitu ya? Kalau huruf mim berhadapan dengan huruf mim, berarti idgham ini. Betul ya? Kalau seandainya huruf mim berhadapan dengan huruf ba, bagaimana? Kan tak selalu dengan huruf waw saja. Kan tak selalu dengan huruf mim saja. Ada dengan huruf ba, ada dengan huruf-huruf yang lain. Kan seperti itu. Nah, sekarang dengan huruf ba. Idgham bila guna. Ya, bagus. Ya, siapa yang bisa menyempurnakan jawabannya? Kata si Evan, itu adalah idgham bila guna apabila mim berhadapan dengan huruf ba. Siapa yang bisa menyempurnakan kira-kira? Ada? Mim berhadapan dengan huruf ba. Kan selalu ya? Qalqalah. Ya, boleh. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Sudah bagus. Ada yang mengatakan idgham bila guna, ada yang mengatakan qalqalah. Ya.
Yang tepatnya apa kira-kira itu? Ifa Safawi. Bagus ya? Ya, aku dulu untuk di apa di itu ya. Berarti yang lebih tepatnya adalah Ifa Safawi. Berarti apabila huruf mim berhadapan dengan huruf ba disebut dengan Ifa Safawi. Nah, maka huruf mim itu ada melahirkan 3 hukum bacaan. Ada izhar safawi, ada idgham ini, ada ifa safawi. Ini dia. Yang ada di dalam ayat ini, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini hanya ada izhar safawi. Itu dia. Jadi kuncinya adalah supaya lebih mudah mengenalinya. Pertama, lihat, apabila huruf mim berhadapan selain dari huruf mim dan ba, sudah jelas itu izhar safawi. Jadi ya, berarti sudah jelas izhar safawi. Saja kuncinya, apabila huruf mim ini berhadapan dengan huruf ba, berarti itu ifa safawi. Apabila huruf mim itu berhadapan dengan huruf sesamanya, sudah jelas itu idgham gumi. Seperti saja kuncinya. Berarti kuncinya satu sebenarnya. Apabila huruf mim itu berhadapan selain dari huruf mim dan ba, berarti itu izhar safawi. Sudah kuncinya. Terpahami ya? Nah, inilah yang perlu Anda pahami hari ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa Anda pahami untuk ke depan. Terus ada kalimat berikutnya, wattaqullah. Jadi juga bacaan ditebalkan. Kira bacaan tebal itu apa nama hukum bacaannya? Wattaqullah fil ardh. Jadi ya? Apa kira-kira? Wattaqullah. Ada lam jalalah bacaan ditebalkan. Ada lam jalalah itu bacaan kita tipiskan atau kita kesrahkan, ya kan? Apa kira-kira itu? Atau kita tarkikkan? Kira-kira apa pembacaannya ini? Ya, ini dia. Yang saya ingkari ini, hani. Wattaqullah. Apa nama pembacaannya? Ada yang bisa? Ya, apa namanya? Ya, tarkik. Apa arti tarkik? Ya, bacaan ditibalkan. Jadi ada dua ya. Ada dua. Ada tarkib, ada tarkib. Tarkib bacaan ditebalkan, bacaan ditipiskan. Antara tarkib dan tarkib ini hurufnya sama-sama. Tarkib hurufnya berapa semuanya? Nah, huruf tarkib itu ada dua hurufnya. Pertama ada huruf lam, sama seperti ini, ya kan? Yang kedua ada huruf ra. Jadi dua hurufnya. Jadi tarkib hurufnya dua, ada lam, ada ra. Jadi artinya adalah tarkib sama-sama hurufnya. Tarkib hurufnya dua juga lam dan ra. Tarkib juga hurufnya lam dan ra. Cuman yang membedakan adalah, ini yang perlu Anda pahami, adalah di barisnya. Ini membedakan. Apabila huruf lam itu berbaris kasrah atau di bawah, itu bacaan ditipiskan. Kalau bacaan lam baris bawah bacanya li. Tipis apa depan? Tipis. Kalau bacaan di atas umpamanya la. Tipis apa depan? Kita pada pagi hari ini dari kegiatan inti kita, Bapak yakin dan percaya Anda semuanya sudah mendiskusikan secara maksimal, sudah menganalisa secara maksimal sesuai dengan kemampuan, dan alhamdulillah kalau Bapak lihat dari hasil diskusi cukup bagus, kemudian dari tampilan diskusi juga cukup menarik ya, cukup menarik. Bahkan ada beberapa siswa kita yang betul-betul
Untuk itu ya, kita berikan aplaus bagi kita bersama pada pagi hari ini. Terima kasih. Lanjut untuk kegiatan berikutnya. Sebagai rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin tahu banyak sedikitnya. Kira-kira di antara kita hari ini siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan? Ya, silakan. Wah, Iya. baiklah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yakni yang dapat kita ambil contoh dari gambar tersebut, yakni melarang buat kita untuk bergunjing gitu Pak. Dari sikap yang kita tampilkan kita itu, dan di surat Al-Hujurat ayat 12 kita dilarang untuk mengunjing Pak. Sekian, terima kasih Pak. Iya. Bagus. Aplaus untuk Pak ya. Luar biasa. Kita lanjut. Kira-kira yang laki-laki sudah, yang perempuan kira-kira siapa ini? Yang kira? Iya. Boleh. Silakan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Bapak tadi ialah bahwa dilarang berprasangka buruk atau suudzon kepada seseorang, dan hendaklah kita berprasangka baik kepada seseorang. Sekian dari saya. Iya. Terima kasih. Aplaus. Ya. Ini ya. Ya. Aplaus. Ini sudah ada kesimpulannya bahwa kita memang sangat dilarang oleh Allah ya bersuudzon kepada saudara kita. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Nah, baiklah Anda semuanya, pada pagi hari ini sebagai ya bahan evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita atau penilaian, mari Anda semuanya untuk dapat melihat ke depan ya di slide PowerPoint yang sudah ditampilkan. Ini adalah soal evaluasi pembelajaran atau alat evaluasi pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mulai dari sekarang silakan bagi anak-anak semuanya untuk dapat menjawab soal yang sudah ada di slide PowerPoint ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih Anda semuanya sudah melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah Bapak lihat nilainya cukup bagus-bagus. Ini manusia biasa. Kita banyak kelemahan ya, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tentu tidak semuanya tayangan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini semuanya baik menurut kita. Tentu ada yang buruknya, ada yang kurangnya, ada yang lemahnya. Ya, maka dari itu sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak menginginkan salah satu atau mungkin dua orang di antara kita hari ini ada yang memberikan masukan ya terhadap kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Iya, silakan, Madam. Saya hanya ingin menyarankan kepada Bapak untuk pada masa depannya atau minggu depan lebih baik menggunakan gambar yang jelas atau menunjukkan video saja agar Iya. kami lebih memahaminya dengan baik. Iya. Iya. Terima kasih, Madam. Jadi syaratnya adalah supaya minggu depan kita tetap memakai gambar tapi yang diberikan agak jelas dengan warna-warni yang cukup menarik, dan juga tidak kalah penting Ustaz Nawai tadi juga diiringi dengan video pembelajaran. Ya, terima kasih ya. Insyaallah mudah-mudahan masukan ini kita perbaiki untuk kegiatan belajar kita di hari berikutnya. Nah, ya, tugas kita untuk minggu depan Bapak berikan adalah membuat kaligrafi Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi minggu depan kaligrafi itu kita kumpulkan, kemudian nanti kita jadikan nanti sebagai bahan penilaian untuk kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira bisa pamit ya. Jangan sampai lupa Anda minggu depan kita memberikan tugas ya, tugas dalam bentuk
Itulah kita pada pagi hari ini, semoga bermakna, bernilai dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berikan kesempatan kepada ketua kelas. Mari kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas untuk dapat menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Ya, silakan. Yuk, siap. Mulai. Itu ya, terima kasih pada Anda semuanya. Sekali lagi Bapak menyampaikan ribuan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul berkah bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.